sudah hampir 12 hari. Nah, jadi kemarin tanggal berapa ya? Saya dikabarin dapat proyek Pak Haji. Ya. Proyek, kebetulan saya direkturnya kan, jalan tol di Bangkinang Pak Haji. Jadi mbaknya dapat kerjaan. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Kira-kira nilainya berapa mbak? 14,8 miliar. Berapa? 14,8. 14,8 miliar. Tepuk tangan dong. Cewek luar biasa. Intinya meraktekin ilmu RDA apa tuh? Terus yang ini Pak Haji, saya mau minta penjelasannya tentang duduk sebelum azan itu, apakah itu berlaku untuk sholat subuh saja? Semua. Oh, semua. Dari subuh sampai isya. Jadi kalau pengen penghasilannya sebulan 10 miliar bersih, itu sebelum azan udah harus duduk di masjid, yang perempuannya duduk di sajadah pakai mukena dari subuh sampai isya. Kedua, paksain kalau pengen punya duit 10 miliar per bulan, dari habis sholat subuh paksain kalau pengen punya penghasilan sebulan 10 miliar. Paksain kalau pengen punya penghasilan sebulan 10 miliar. Paksain dari habis sholat subuh sampai matahari terbit, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yuk, siapa lagi testimoni? Yuk bapak dulu, bapak. Meraktekin ilmu RDA apa Pak, hajat terkabul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri Pak. Yes. Nama Abidin dari Kalimantan Utara, perbatasan Malaysia Timur. Wow, Kalimantan Utara itu berarti Kaltara ya? Ya, Kaltara Pak. Kaltara tuh Kapoldanya di sini tuh sedekahnya tuh. Iya. Irjen Pol Indrajit. Oh ya, Indrajit ya. Ya. Kebetulan saya sama beliau ya agak dekat lah dengan Pak Indrajit. Ya. Jadi gini Pak Haji, saya pertama ke sini, tujuan utama bertemu Pak Haji untuk silaturahmi dan minta ijazah pengamalan apa yang dia di RJAE. Ini baru sekali nih Bapak kesini? Iya, baru sekali ini. Yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Haji yang sudah bikin channel YouTube ini. Ya. Dan kemudian dengan YouTube ini, alhamdulillah, pertanyaan saya sudah bertahun-tahun lewat YouTube ini terjawab. Iya. Jadi ceritanya begini Pak Haji, saya mulai dapat anugerah itu dari tahun 2012 setelah saya ikut kontraktor di Adindo Hutan Lestari. Iya. Kemudian saya sudah keliling cari kiai, diberikan amalan, berbagai macam amalan, riyadhah, berbagai macam riyadhah. Ya. Sampai riyadhah 4 bulan puasa Pak Haji. Wah. Kemudian ngamalkan Al-Waqiah 25 kali, 250 kali satu malam. Wah, berat Yasin 41 kali satu malam. Wah. Kemudian Al-Ikhlas 3000 kali, Iya. sholawat puluhan ribu, sudah semua saya amalkan Pak Haji. Dan alhamdulillah mandi malam, kemudian sholat tahajud, sedekah subuh dan sedekah Jumat Barakat sebelum kenal RDA sudah saya amalkan semua. Oh udah. Memang alhamdulillah dapat banyak Pak Haji, dapat banyak sekali dapat yang saya peroleh dari itu semua. Ya. Yang pertama, setiap saya mau mendapatkan proyek atau pekerjaan, selalu ada orang yang tawarkan modal. Oh. Selalu ada, tanpa minta, tanpa itu tadi ada jaminan, tanpa ada kwitansi, alhamdulillah ada, dan itu nilainya besar-besar. Ya. Yang jadi permasalahan pertanyaan saya ini Pak Haji, ya, jadi setelah saya ikuti RDAI terus, setelah itu saya dapat anugerah. Walaupun saya rajin ya sholat, alhamdulillah sholat ibadah itu tidak pernah ketinggalan berjamaahnya, kemudian ngajinya tidak pernah ketinggalan, terus kemudian ya itu sedekah itu tidak pernah ketinggalan, tapi anugerah itu tidak selesai. Tidak selesai, bahkan dapat proyek, selesai proyek malah ada jadi anugerah lagi, jadi hutang lagi. Sampai saya bilang sama istri saya, mungkin kita cari tempat yang dimana Allah ijabah doa kita. Akhirnya saya pergi ke Mekah Pak Haji. Ke Mekah. Ya, pergi ke Mekah umroh, saya nangis di makamnya Rasulullah, kemudian saya masuk hijir Ismail di Hajar Aswad. Di situ saya langsung sampaikan semua, ya Allah, kira-kira saya apa sehingga terhijab ini semua bantuan pertolongan untuk hamba ya Allah. Setelah pulang saya dari Mekah, tidak ketemu juga jawabannya Pak Haji. Apa jawabannya? Ketemu setelah saya buka YouTube-nya Pak Haji, YouTube RDAI. Pada waktu itu testimoninya Mbak Nadia. Ya. Saya ketemu di situ, saya bilang, Rajab pinjol selesai tanpa-tanpa. Iya. Gitu kan? 40 pinjol. Ya, Mbak Nadia suaminya 60 pinjol. Ya, total suami istri 100 pinjol. Waktu buka pertama itu Pak Haji, saya bilang begini, ini paling ini money laundry, saya bilang gitu kan. Kan saya biasa itu trading forex, money laundry, terus paling entah saya abaikan. Terus itu setelah saya sholat, saya sujud, ya Allah, tunjukkan hamba ya Allah, salah apa hamba sehingga selama ini hutang-hutang saya kok tidak lunas, bahkan makin bertambah terus.
perintahmu seperti apa lagi yang belum hamba laksanakan. Ya. Buka lagi YouTube, ketemu lagi itu Pak Haji. Jadi saya penasaran, apa ini kira-kira? Begitu saya buka Pak Haji, setelah saya mungkin ini petunjuk Allah, saya buka begitu ketemu disampaikan tentang sedekah subuh, mandi malam, ada anak yatim. Oh, ternyata ya Allah, astagfirullah, tidak sama dengan prasangka saya. Ternyata ini baik sekali. Semua ini ada dasar-dasar dalilnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Akhirnya saya ikuti terus. 2 minggu sebelum Lebaran Haji Pak Haji, saya ikuti terus sampai live streaming Pak Haji. Ya. Ada orang yang waktu itu nyampaikan ke Pak Haji, dia rajin sholat, kemudian qobliyah badan dan keringan, tapi dia tidak terkabul hajat. Di sini saya temukan jawaban saya selama ini Pak Haji. Apa jawabannya? Ternyata selama ini saya membuat dasar sebagai Tuhan kecil. Tepuk tangan dong. Wow. Itu yang saya tidak temukan di mana-mana Pak Haji. Bos, kalau boleh diterangin, bos melakukan Tuhan kecilnya seperti apa? Biar yang hadir di sini nyimak, bos. Setiap saya dapat proyek, setiap dapat pekerjaan Pak Haji, niat saya nanti kalau berhasil ini saya bangun pondok pesantren gratis. Nggak boleh. Nah itu dia. Saya akan pelihara kambing, pelihara sapi, Nggak kemudian anak boleh. sekolah gratis semua. Itu Pak Haji yang saya Nggak di situ boleh. Bangun saya Bapak dan Ibu, kalau punya hajat gini, kalau ini gedung laku, kalau ini rumah laku, saya mau bikin pondok pesantren tahfiz Quran. Padahal tuh niatnya mulia, gagal. Kok gagal? Nggak boleh dong. Kata Tuhan, emang lo tahu duitnya bikin pondok pesantren tahfiz Quran dari jual rumah, dari jual gedung? Nggak boleh tahu. Aku yang tahu. Nah, kita suka begitu Pak, saking mulianya kita ngomong kemana-mana. Pak, beli dah nih tanah saya Pak, nanti kalau dibayar uangnya buat hajat yang sangat mulia. Uangnya saya mau bikin pondok pesantren tahfiz Quran. Kata Allah, belagu bener loh, udah tahu bikin dari sini. Nggak boleh Pak, ibarat bola tuh baru ditendang sama kiper masih di atas, kitanya udah masuk ke daerah lawan, kan duit belum dipegang. Kalau duit udah dipegang nggak apa-apa, orang duitnya belum dibayar kok, kita udah berandai-andai. Tapi kalau kata motivator boleh Ji, lo cek dulu motivatornya pakai Robicon nggak? Orang motivatornya cuma pakai Pajero, pakai Fortuner, nggak pakai Robicon. Jadi salah satu yang hajat kitanya sampai hari ini nggak terkabul karena kita suka jadi Tuhan kecil. Tuhan adanya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Contoh Pak, kita dagang atau bos misalkan bikin usaha bekam. Nanti kalau pasien gue banyak, kalau nanti gue ketemu donatur, kalau gue nanti ketemu rezekinya, gue pengen bikin pengajian tahfiz Quran. Itu niat bagus, tapi nggak boleh kata Allah. Belagu denger lu, bacot lu. Orang nanti duitnya dari maklar jual pom bensin, orang duitnya jadi maklar tambang nikel, orang maklar dari tambang batu bara. Kok udah tahu dari di sini? Malaikat hajar tuh, belum sukses aja udah ngomongnya tinggi. Gimana udah sukses? Pending bos. Jadi satu ilmu baru ya dari Bapak. Kalau pengen hajatnya terkabul, hindarin jadi Tuhan kecil. Apalagi kalau kita punya anak, Dek, kamu nanti sekolah di sini ya Dek, nanti kamu begini-gini. Nggak boleh Pak, udah aja Dek kamu sekolah ya, titik. Gitu, nggak ada koma. Nah, kita suka koma. Nyambung nggak nih maksudnya Bapak tadi nerangin nih? Saya perjelas. Masuk ya? Jadi jangan ngomong begini loh Pak. Nanti kalau rumah ini laku, saya mau beli rumah yang lebih kecil. Biar nggak repot, karena saya tinggal berdua suami istri, anak-anak udah gede-gede. Nggak boleh, ntar rumahnya nggak laku-laku. Nah, nunggu dibayar dulu, duitnya udah kepegang, barulah kita cari rumah yang lebih kecil. Itu lebih suka Allah. Kita ini kebanyakan jadi Tuhan kecil, atau ibarat main sepak bola offside. Bolanya masih di atas, belum dibayar, kita udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, tendangan bebas bos. Aduh. Lanjut, Ya. lanjut. Nah, terus begini Pak Haji. Jadi, alhamdulillah setelah temukan itu saya merenungkan semua. Setelah saya temu jawaban, memang oh, ternyata ya Allah beginilah. Dari sejak awal saya buka usaha, orang modali saya Pak Haji dari kontraktor, ujung-ujungnya uangnya tidak dibayar. Kemudian saya usaha gaharu, orang pesan dari Arab Saudi, saya bawa gaharu dari Kalimantan, bawa ke Jakarta, awalnya lancar, ujung-ujungnya uangnya tidak ditransfer lagi. Terus kemudian terakhir ini Pak Haji, kebetulan saya itu juga usaha sapi, kambing bawa dari Jawa ke Kalimantan. Bawa dari Jawa ke Kalimantan. Ya, saya kebetulan dari Wonosobo, kambing saya kirim Kalimantan. Nah, kemudian tahun yang Idul Adha yang tahun lalu itu kan kena PMK itu. Oh ya. Nah, kebetulan saya ndak ngirim lagi karena anda boleh. Uangnya itu Pak Haji, uang modal kambing sapi itu
saya pakai belanja barang-barang sembako apa semua, 1 kontainer lebih, saya kirim ke Kalimantan, serahkan ke orang orang pesan gitu, saya serahkan, sampai sekarang udah dibayar Pak Haji. Waduh. Tapi setelah saya lihat ikuti daripada RDAI, jangan ditagih, tolong rasa hati saya. Iya, jangan ditagih. Saya tidak pernah nagih, saya anggap itu sudah sedekah saya anggap itu sebagai titipan saya, nanti saya ambil, saya bilang pasti kembali. Pasti. Dan kemudian yang kedua, alhamdulillah Pak Haji, setelah ikuti RDAI ini, istri saya ikut dengar, begitu dia dengar, istri saya bilang begini, harus ke sana Pak. Pergi ke sana, cari Pak Haji itu, minta hijab, minta berkahnya anak yatim, jangan pulang sebelum berhasil. Tepuk tangan dong. Wow. Itu kata istri saya Pak Haji, jangan pulang sebelum berhasil, harus berhasil dulu. Terus bagaimana biaya nanti? Akhirnya dipraktikkan Pak Haji ilmu. Gimana meraktekinnya? Praktikannya ilmu, ada uang kebetulan 500.000, kemudian diambil di ATM itu digosok Pak Haji. Kamu uang gagah, ganteng, kembali ya, datang lagi ya. 2 minggu sebelum lebaran haji Pak Haji, 2 minggu datang ya. Alhamdulillah Pak Haji, dari mana-mana datang uang. Tepuk tangan dong. Wow. Ada yang saya tatkala saya duduk di masjid Pak Haji, duduk di masjid datang, Pak, terima. Saya hitung sampai rumah 1,5 juta. Wow. Malam-malam ulang datang ke rumah, dikasih amplop Pak Haji, ada dapat uang 500.000. Dikumpul begitu, nah dua hari sebelum lebaran haji itu saya telepon WA Pak Haji. Pak Haji, saya Abidin dari Kalimantan mau ikut patungan korban. Tapi Pak Haji tidak jawab. Nggak dijawab. Aduh, Kebangetan bener tuh. Saya ulang lagi. Ajimbe. Saya lagi. Nah, di situ saya curiga. Jangan-jangan ini seperti yang dikatakan itu penipuan. Aduh. Akhirnya saya Pak Haji tidak jadi transfer Pak Haji. Saya ikutlah korban ke pondok lain gitu kan. Nah setelah itu saya, pokoknya saya harus ke sana ini. Pas mau setelah lebaran haji, istri saya panggil, ayo berangkat saja sudah, kata istri saya. Iyalah kalau saya berangkat, tapi uangnya. Tiba-tiba Pak Haji, istri saya ambilkan saya uang 14 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Sekarang sana berangkat, sedekahkan uang ke anak yatim, dan jangan pulang sebelum berhasil. Itu aja pesannya Pak Haji. Tinggal di sana, riyadhah di sana, karena sampean sudah biasa riyadhah. Terus saya bilang bagaimana kalau praktik itu yang ML. Ya, ML itu Kan disediain bandot. Ya, saya bilang gitu Pak Haji. Nah, di rumah sana, gini aja kita praktikkan. 1 kali aja sudah tidak tahan, apalagi 3 kali dia bilang itu. Kata istri. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Bilang sudahlah, pergi aja sudah ke sana. Riyadah aja baca, alhamdulillah kalau baca Al-Qur'an biasa Pak Haji, sedekah itu aja dijalankan sudah. Dia bilang begini, saya yakin pulang dari sana sampai berhasil. Pasti. Saya yakin pasti, dia bilang. Baru 1 kali ini Pak Haji, istri saya mendukung seperti itu. Baru saya kali bilang, ini? iya, saya bilang berarti sekarang kita satu frekuensi. Pasti saya pulang dari Bogor, uang kita punya. Pasti. Dan orang-orang yang ngutang tuh pasti bayar. Saya Pak, Bapak sama tamu saya tadi yang Pak Bambang Ancur 2,8 masih ganteng Bapak Pak. Jauh. Dia mah mukanya apa sih 2,8. Jadi modalnya apa? Yakinnya harus kuat. Pasti punya duit 10 miliar per bulan. Pasti punya duit 10 miliar per bulan. Pasti. Harus ada kata pasti. Kebiasaan tamu-tamu RDAI yang hajatnya lemot itu lingkaran kata-katanya cuman apa? Mudah-mudahan sama semoga atau senantiasa. Ya nggak boleh lah, harus pasti cair, pasti lunas, pasti milik. Iya, ini enggak semoga, mudah-mudahan, senantiasa. Ya opo senantiasa, ya opo mudah-mudahan. Soalnya kenapa saya bilang pasti Pak? Karena ini ada ayatnya di Al-Quran. Apa tuh ayatnya? Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nggak ada ayatnya gini Pak. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada tuh insya Allah. Insya Allah tuh adanya kalau kita sama kita. Kita sama kita. Pak, pernikahan anak Bapak nanti saya datang ya. Insya Allah ya saya datang ya. Pernikahan anak Bapak insya Allah saya datang ya. Nah itu benar, karena kita sama kita. Tapi yang namanya utang lunas, punya rumah 1000 meter, punya mobil pribadi 120 unit, itu pasti. Kok gitu? Lah tuh mobil saya 120, hitung aja dari ujung-ujung. Kepake, boro-boro pada bulukan. Ini mau masuk lagi mobil yang baru. Nah maksud saya, Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti punya modal. Pasti. Coba Bapak bisa tatap antara wajahnya tamu saya 2,8 M sama yang Bapak kan gantengan Bapak tuh. Tuh. Ada lagi Pak? Nah, jadi terus yang ini Pak Haji, saya mau minta penjelasannya tentang duduk sebelum azan itu, apakah itu berlaku untuk sholat subuh saja? Semua. Oh, semua. Dari subuh sampai isya. Jadi kalau pengen penghasilannya sebulan 10 miliar bersih, itu sebelum azan udah harus duduk di masjid, yang perempuannya duduk di sajadah pakai mukena dari subuh sampai isya. Kedua, paksain kalau pengen punya duit 10 miliar per bulan, dari habis sholat subuh
Paksain kalau pengen punya penghasilan sebulan 10 miliar. Paksain kalau pengen punya penghasilan sebulan 10 miliar. Paksain. Dari habis sholat subuh sampai matahari terbit nggak boleh tidur. Dulu banyak yang pada nyerang. Dalilnya apa Ji? Dalilnya apa? Lah kan gue bukan kiai SD Impres. Mana gue tahu dalilnya. Ada di TikTok. Pak Kiai yang ngomong. Orang kalau pengen punya duit 10 miliar per bulan, pantang tidur dari habis sholat subuh sampai matahari terbit, nggak boleh tidur. Duitnya nggak ada serinya bos. Nggak taunya saya baca di TikTok, Pak Hotman Paris Hutapea, kalau dari jam 00 sampai matahari terbit dia nggak tidur. Cristiano Ronaldo dari jam 00 sampai matahari terbit, Cristiano Ronaldo nggak tidur. Kita udah rumahnya tipe 21, dempet tembok sama tembok dempet. Ini masih ngorok, ngakok. Pantesan motornya nyicil, pantesan mobilnya nyicil, pantesan rumahnya nyicil. Orang tidur aja nyicil, kok gak tidur nyicil? Tidur ngorok, ngokek. Janganlah. Pokoknya kita sepakat dari habis sholat subuh jangan tidur. Tes dah coba. Ada yang ngomong bukan saya. Kedua, saya maunya Bapak dan Ibu pelan-pelan tinggalin kerjaan. Ngapain tuh? Ibadah. Apa baca? Baca Quran 12 juz. Dari jam berapa? Dari jam 00 sampai matahari terbit. Nanti habis matahari terbit terserah aktivitasnya apa. Begini Pak, harus 12 juz. Ya kan di sini 12 juz. Soalnya juga mesti 12 juz dong. Itu. Cuman bedanya kalau di pondok pesantren Pak Kiai yang ngomong, cuman bedanya ini RDI Kandang B yang ngomong tukang mbek gitu kan. Tapi kan manjur. Bos, di mana-mana tukang mbek mobilnya pickup, Bos. Gue juga pickup, tapi pickup gue Hilux. Toyota Hilux sama Ford Ranger. Kalau orang kan carry ya. Lanjut. Nah, terus ini Pak Haji, saya kan kebetulan di rumah ini berkaitan dengan tadi yang Pak Haji bilang kurangi pekerjaan itu. Memang saya kepingin seperti itu Pak Haji. Iya. Kebetulan hari-hari itu kan di rumah bikin roti Pak Haji. Sebetulnya saya udah punya pabrik roti. Itu kan mulai bekerjanya itu pada subuh. Tapi alhamdulillah kalau subuh tidak pernah tidur Pak Haji. Cuma menyita waktu. Sehingga kalau malam itu sampai kami tidur itu mau jam 11 malam karena pekerjaan itu. Gampang lah Pak. Kalau Bapak mau tidur jam 7 gampang bener. Copot cara dalam Bapak, ikat di kepala Bapak. Pasti Bapak malu keluar kamar. Lentak-lentik di kamar Mama tidur. Nah maksud saya bukan sebab tidak mau tidurnya Pak Haji. Karena waktu itu selesai kerjanya jam 10 malam itu. Jadi agak lambat. Maka saya mau tinggalkan pekerjaan itu, apakah saya kurangi? Itu saya mau tanyakan sama Pak Haji, apakah saya kurangi itu saya tinggalkan sama sekali? Gak usah, tetap aja produksi. Emang yang produksi harus Bapak, emang nggak bisa diwakili sama orang lain? Ada sih karyawan Pak. Tapi... Ya udah karyawan bilangin, nanti supaya karyawannya nurut, Bapak subuk. Biar dia nurut, nggak nakal. Udah Bapak sibuk ngurusin Allah aja. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah, jadi Bapak ibadah aja. Nggak usah harus, kan orang kerja ibadah. Betul, nggak salah, betul. Tapi ini ibadah baca Quran Bos, buat nanti persiapan baca Quran. Soalnya nanti Pak, Bu, kalau Ibu nanti meninggal dikubur, itu nggak ditanyain gimana produksi, bikin rotinya gimana, nggak ditanya Pak. Baca Quran. Kalau Bapak dan Ibu nggak baca Quran, kuburannya gelap, nangis. Gitu. Jadi tetap produksi, tapi diwakilin aja, tinggal besok pagi kontrol kurang apa. Yang penting Bapak baca Quran. Karena nanti Pak, nih Bu, dengerin. Kalau nih dengerin ya Pak. Kalau nanti Bapak meninggal, dikubur, istri sama anak nengok kuburan Bapak setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Iya, nggak mungkin tiap hari nengokin kuburan Bapak. Nanti Bapak kalau manggil Ibu apa? Bapak kalau manggil Ibu apa? Mak, tengokin aku tiap hari mak ke kubur. Emang lu gak dengerin ceramahnya Haji Dwi Susanto Kandang B? Emang dia ngomong apa? Ya kalau lu meninggal, gue nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran tuh. Jadi di kubur kita sama siapa Pak? Sama baca Quran. Ya kan? Ngapain? Udah kita nih udah usia kadaluarsa nih. Udah expired. Udah mukanya juga muka stok lama. Nah maksud gue, udahlah kita baca Quran Pak. Pondok pesantren mana yang maksain jamaahnya suruh baca Quran 12 juz? Nggak ada, cuma di sini doang. Kok begitu? Ya ini bukan pesantren, kan Kandang B. Iya coba, tidak ada pondok pesantren manapun di dunia, termasuk di Indonesia, yang maksain jemaahnya suruh bangun jam 00. Nggak ada. Pak Kiai Yusuf Mansur, jam berapa tahajud nih? 3:30. Empret. Jam 00.
Ini kan muridnya. Plus tukang urutnya. Tukang bekamnya Pak Kiai. Jadi intinya gini bos. Paksain jam 00 harus bangun. Terus kedua nih Pak, tidak ada bos pondok pesantren manapun yang maksain bangun tidur suruh senyum 41 kali. Nggak ada. Di sini doang. Kok gitu Ji? Ya menghormati malaikat lah. Kali malaikat kalau kita senyumin senang kali. Allah kalau kita senyumin bangun tidur senang kali. Itu aja. Kedua nih bos, tidak ada pondok pesantren manapun jam 00 suruh mandi. Nggak ada. Kecuali apa? Punyanya Abah Anom apa? Iya. Apa namanya? Abah Anom Suryalaya. Tapi itu kan orang gila yang dimana disemprot. Tapi lalu kan pada sehat. Gak ada. Kalau Abah Anom kan yang diceburin kan. Ibu pengalaman nih. Ya dipaksa kan. Suruh mandi pagi kan jam 00 kan semprot kan. Itu kan buat pengobatan. Kalau kita mah enggak Pak, waras nih pasiennya nggak ada yang gila. Iya soalnya gini Pak, kita ini kan udah pada sepuh, usia kita udah di atas 50, 60, bahkan ada yang 70. Orang yang mandi jam 00 tidak ada penyakit satupun, nggak ada. Diabetes nggak ada, kolesterol nggak ada, migrain nggak ada Pak, nol. Makanya orang zaman dulu, kakek kita, nenek kita, kenapa umurnya sampai panjang 90 tahun, 100 tahun? Karena dia bangunnya jam 00. Kenapa lahir sekarang ke cucu-cucunya bangunnya siang? Tuh, masa kakeknya umur panjang, cucunya umurnya pendek-pendek, sayang dong. Nah, jadi paksain Pak jam 00 bangun ya, senyum. Terus baca Quran kalau bisa nih berlaku 12 juz deh pelan-pelan. Karena ada yang praktekin di sini Pak. Paksain baca Quran 12 juz selama 99 hari tanpa kerja, tanpa penghasilannya net sebulan 10 miliar. Nah, Bapak kan enak kalau di 10 miliar. Umroh, liburan ke Eropa, ibu liburan ke Jepang, naik pesawat, kan jadi awet muda. Kalau sekarang awet tua. Lanjut. Nah, jadi kalau bangun 00 kemudian mandi, apa itu alhamdulillah Pak Haji sudah biasa. Senyum. Nah itu senyum yang belum. Aduh. Tapi itu kan sebelum kenal RDI. Tapi Oh, kenal RDI alhamdulillah senyum Pak Haji. 41 kali. Ya, enggak saya hitung. Aduh. Saya duduk sebelum mandi. Kurang jangan, lebih boleh. Oh, saya senyum ya keliling begitu. Gimana coba senyumnya? Nah, saya begitu baca Quran 12 juz ini tapi kalau saya amalkan di bulan puasa itu kan itikaf ya. Alhamdulillah bisa tembus sampai 2 kali khotam sehari. Dalam 2 hari itu 2 kali khotam. 12 juz bisa. 12 juz bisa. Tapi harus dari jam 00 sampai matahari terbit. Ya, enggak permasalahannya itu yang sebelum saya amalkan. Nah, itulah tujuan saya datang ke sini mau minta langsung sama Pak Haji amalan itu. Iya. Karena aturan kami di pondok pesantren itu Pak Haji harus terima langsung gitu. Iya. Makanya ada. Boleh. Jadi saya datang ke sini. Boleh. Insya Allah kalau sudah terima saya akan amalkan. Amalin ya. Insya Allah. Nah kemudian ini salam dari istri saya juga Pak Haji. Jadi dia salam sama Pak Haji. Coba mintakan kita kira-kira apa kita kerjakan ke depan. Itu jadi jangan Tuhan kecil. Gak boleh jadi Tuhan kecil. Ya. Berandai-andai nanti kalau gue punya uang, gue prioritasin ini dulu nih, yang gak rewel nih. Nih yang bawel-bawel nih, gue selesain dulu nih. Kalau gue punya duit, yang bawel-bawel nih, gue selesain. Gak boleh. Kata Allah, ngapain lo selesain? Emang lo Tuhan? Yang Tuhan gue, lo mah produksi aja udah. Jadi kita mah produksi aja Pak. Produksi apa ya? Produksi utang. Yang bayar Allah, bukan yang bayar kita. Contoh, nih Bu, contoh ya. Dulu saya kecil, itu hobinya main bola. Kan saya ditinggal bapak saya meninggal umur saya 3 tahun. Nah, kalau saya main bola, itu kaca jendela tetangga saya pada pecah. Marah dong. Biasalah gaya debt kolektor. Saya bilang, Om, tenang aja Om. Nanti ada emak gue Om yang ganti Eyang ibu saya. Eyang, lu yang ganti. Oh sorry Om, gue yang tugasnya mecahin. Yang ganti ntar ibu gue, tenang aja. Jadi saya mecahin lagi, ntar yang ganti ibu gue. Begitu juga, Bapak produksi aja utang, tenang aja. Nanti yang bayar Allah. Oh gitu. Emang negeri ini utangnya berapa? 7.000 triliun. Yang bayar siapa? Allah. Allah. Ngapain yang bayar kita? Empret. Kita nih kadang utang ketakutan. Baru dengar motor aja berhenti depan rumah kita langsung masuk UGD. Ya elah, baru motor berhenti. Udah langsung ngumpet. Ada yang nyari mama? Gak ada. Itu kan pengalaman gue. Nah ini terakhir Pak Haji, saya minta izin
mau riadoh di sini, Pak Haji. Boleh, boleh. Saya minta izin. Boleh, Mulai Bapak. malam ini, insya Allah. Nah, nanti Bapak sambil riado, malam tahajud, sambil riado, siang kalau sebelum maghrib Bapak ijab sama anak yatim kurung, gitu. Alhamdulillah sudah tadi. Ya, nanti kalau anak yatim kurung ngaji, sandalnya berantakan, Bapak tatain sandalnya. Kok gitu Pak? Kok gitu Bu? Dulu, dari tahun 2011 sampai 2022 kemarin kita berangkat umroh, itu saya baru tahu kalau anak yatim di Arab Saudi itu dimuliakan banget Pak. Paspor, orang antri, dia nggak antri. Imigrasi, orang diperiksa, dia nggak pernah diperiksa. Semua askar-askar di Mekah semua cium tangan sama anak yatim. Kedua nih lebih dahsyat lagi Pak, itu sandalnya anak yatim itu ditata sama askar-askarnya. Jadi kita nggak usah pusing, kenapa kita di sini nggak nurutin kayak di sana. Saya Pak dari 2011 bawa anak yatim umroh ya, pakai travel maktur tuh kita berangkat umroh. Itu kita belum pernah Pak seumur umur nyium batu ajar aswad sampai gontok-gontokan, nggak pernah. Itu dijagain sama askar sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi anak yatim nyium, ntar di belakangnya pengurusnya. Jadi nyium semua mau pulang. Wow, luar biasa. Coba kalau Bapak dan Ibu umroh sekarang atau haji, rebutan, bahkan ada yang mati. Karena kan yang nyium ajar aswad anak kecil umur 3 tahun. Anak yatim 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kan kecil-kecil, culun-culun. Nah kalau udah sampai diajar Allah tadi gendong sama askarnya suruh nyium satu-satu. Yang lain nggak boleh Pak. Nah mau saya sangat dimuliakan banget anak yatim di Mekah, Medina. Makanya kalau Bapak setuju, kalau Bapak lagi hajatnya ekstrim, Bapak pengen jual rumah nggak laku-laku, pengen jual gedung nggak laku-laku, jual pom bensin nggak laku-laku, jual tambang nikel nggak laku-laku, jual tambang batu bara nggak laku-laku, utangnya nggak lunas-lunas. Coba Bapak datang ke anak yatim kurung. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Jangan anak yatim yang biasa. Emang bener sih, tetangga kita juga ada anak yatim, tapi kan udah biasa tuh, umum. Kalau di sini spesial bos. Ada yatim kurung, ada yatim umroh, kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun udah umroh. Nah ini yang malam nanti ada yatim tahajud. Nah Bapak nanti ijab. Jangan kalah loh, Bambang Anco, Bu Ai kan utangnya 2,5 tuh, Sri Hartati, admin RDAE. Itu bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Nah Bapak praktekin juga nanti ijab. Punya modal sebulan 10 miliar. Punya modal sebulan 10 miliar gitu. Nah kedua nih Pak, paksain Bapak dan Ibu, yakin ya. Bisa gak Bapak dan Ibu biar hajatnya terkabul bulan ini? Yang 4 jangan dikerjain. Apa tuh? Gerutu, mikir, komen, ngeluh. Nah, nggak boleh. Terutama gerutu deh nggak boleh. Apa tuh gerutu? Sandal hilang, gerutu. Berapa sih harga sandal? Taruhlah harga sandal 10 juta deh misalkan, sandal swallow. Berapa? 12.000. Nah taruhlah sandal swallow 12.000. Kan hajat kita 10 miliar. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, ya udah yang 12.000 dilupain. Ini enggak, sandal hilang gerutu. Ya Allah, sandal begini masih ada yang seneng aja. Kan kita nggak tahu apa kucing yang buat main sama kucing buat main tuh sandal kan. Karena kaki Bapak nggak pernah cuci kaki, jadi wangi kan buat main sama kucing. Hilang sandalnya. Kedua, bisa gak Bapak dan Ibu kalau pengen cepat terkabul? Jangan komen. Kan Bapak dan Ibu ada di WhatsApp grup SD, SMP, SMA, grup keluarga, atau WhatsApp grup kelurahan, atau WhatsApp grup warga. Bisa gak jangan komen? Ini baru baca aja di WhatsApp grup udah komen. Aduh, itu kan orang nulis udah seizin Allah. Kenapa jadi komen? Janganlah, jangan komen. Komen artinya apa sih Pak Haji? Komen itu sama dengan komentator. Komentator tuh komen, komentar. Buktinya apa Haji kalau orang komentator hidupnya di bawah rata-rata? Bapak lihat komentator sepak bola, komentator tinju, komentator apalah. Ada gak yang rumahnya di Menteng? Hah? Nggak ada. Menteng, Jakarta Pusat. Ada gak? Di pinggiran kota. Di pinggiran kota, namanya komentator. Tapi yang dikomenin rumahnya di mana? Menteng. Komentator sepak bola. Komen sepak bola rumahnya di mana? Di Menteng. Salah satunya Cristiano Ronaldo. Kaya raya, tajir melintir. Yang komentarin Cristiano Ronaldo, bola di bawah, giring ke kanan, giring ke kiri. Rumahnya di pinggiran loh. Pinggiran di mana? Gak usah gue sebutin dah, udah tahu kan. Nah kalau gue sebutin takutnya tersinggung lagi. Boleh rumahnya mahal, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, tapi di pinggiran.
Udah macetnya luar biasa, keluar tol macet. Kalau di Menteng kan wow. Oke, Ya, ada lagi? itu aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Kalimantan Utara, Kaltara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gus Mayadi dari Cianjur. Cianjur. Pertanyaan apa, Bos? Pertama lihat YouTube tuh akhir Mei kemarin, Pak. Akhir Mei. Pensiunan kan, Pak? Pensiunan. Iya, pensiun itu wira swasta tapi yang kecil gitu. Ya. Nggak dibayar-bayar dari Desember sampai Mei. Ya. Ya, hari kemarinnya dia udah telepon direkturnya. Saya mau bayar katanya. Walaupun duitnya kecil nggak 100 juta. Terus ngomong, kenapa nggak transfer sekarang? Tapi syaratnya harus datang katanya. Ya. Ngapain ada orang di situ harus datang? Nah, saya tuh diajak sama keponakan Pak ke rumahnya. Sar, aku nggak pakai kaos kata aku, pinjem kaos dong. Ini katanya punya si A, nah, dipakai nih sekarang Pak. Belum diituin tuh. Ya. Belum pernah ngerjain apa-apa, langsung lihat itu Bapak, aku balikin aja. Ya. Jam 3 malam tuh balikin sama celana dalam. Pagi-pagi datang ke situ lagi, ada telepon. Nih saya transfer katanya Pak. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Demi Allah tuh langsung transfer nih kaosnya nih. Udah dibalik nih. Oh, udah. Sana dalam udah balik? Balik. Mana buktinya? Ini nih. Balik nih kok. Nih. Nih. Madep sana dong, madep sana. Nih, balik. Coba disut dong. Yang disut alat kelaminnya, jangan celananya. Dibalik. Udah, BH-nya dibalik. Udah, mana? Dibalik. Iya, kasih lihat ibu-ibu buktinya nih. Kan ibu-ibu tahu celana dalam bapak. Nah, keduanya tahajud saya masih jam 3 bangunnya. Nah, kemarin tuh Jam 00 bisa nggak? udah sekarang. Dulu punya penyakit Pak gini, kalau Apa? ngangkat ember pakai air bisa, tapi kalau gini tuh nggak bisa Pak. Oh. Tapi sesudah mandi, sekarang tuh. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nggak bohong tuh. Garuk, coba garuk. Garuk alat kelamin bisa nggak? Garuk alat kelamin. Ah. Oh iya iya Nggak iya. bisa, Pak. Sekarang? Kalau malah dia ngangkat gini juga nggak bisa. Kalau ember pakai air gini bisa. Oke. Tapi kalau mau garuk itu nggak bisa. Sekarang? Ya sekarang kan enggak. Oke. Nah, keduanya tadi. Keduanya tadi dari Cianjur jam 9. Coba Bapak. Dulu Bapak nggak bisa apa? Pakai mic biar kedengeran. Bapak madep ke sono ke kamera. Dulu Bapak nggak bisa apa? Sebelum praktek ilmu RDA Bapak nggak bisa apa? Garuk. Iya, tangan tuh sakit gitu. Deketin mic-nya. Sakit Pak ini. Garuk. Sekarang tuh udah nggak apa-apa. Oke. Jadi Bapak praktekin ilmu apa tuh bisa sembuh? Ya mandi. Oh mandi. Cuman Qurannya cuman bisa 3 juz. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kemarin ya mujizat juga. Gimana? Tadi aku niatnya mau silaturahmi khususnya sama Pak Haji Dewi, umumnya semuanya gitu Ya. istilahnya. Biar lancar. Kalau puncak tahu sendiri Pak, kalau liburan Macet. macetnya total kan. Iya. Pernah dulu 2017 jam 4 sore ke Jakarta sampai jam 1 malam. Tadi saya ke sini bisa sholat bareng di sini. Nggak macet sama sekali. Kalau ke itunya ke arah mana? Ke arah puncaknya macet sekali Pak. Oh, Padahal nggak one way itu. Bapak turun nggak macet? Enggak sama sekali. Harusnya macet Padahal, ya? Kalau apa namanya mobil elf itu kalau nggak penuh nggak jalan. Ini 8 orang jalan aja terus. Itu anehnya aja. Nah, Bapak praktekin ilmu RDA apa tuh bisa lancar ke sini? Ya mungkin ini sama itu. Ini sama Ya, itu. Ini tuh apa? Dibalikan ini. Oh, cadalnya dibalik celana. sama kaos Ya, kutang dibalik. niat silaturahmi sama Bapak. Oh iya. Khususnya. Digampangin ya. Ya, yang penting ketemu gitu. Iya. Ya itu. Tadi gue pesen sama YouTube. Nanti kalau ada tamu dari Cianjur, kalau bisa jangan yang giginya ompong. Dikirim yang ompong. Udah tua Pak. Oh iya, itu. Itu. Terus praktekin ilmu RDA apa lagi? Ya itu aja yang tahajud sama itu aja. Udah dipraktekin? Oke. Jadi sekarang udah bisa garuk-garuk ya? Garuk ya. Udah enak ya? Iya. Tadinya nggak bisa ya? Lagi kalau mandi subuh jam 3 sama jam 00 beda Pak. Beda? Bedanya Apa gini. bedanya? Kalau tiduran gitu, geletak di sejadah kalau udah jam 7 pagi, nggak pakai bantal, nggak pakai. Kalau bangun tuh nggak pegal-pegal, seger aja. Kalau subuh mandi gitu jam 4 gitu kalau itu kan badan suka pegal, itu mah enggak. Enggak. Enak ya? Enak. Sip. Itu mujizatnya itu Pak. Sekarang ada pertanyaan nggak ke saya? Ada Apa? mau jual sawah tapi punya warisan gitu 6 orang gitu Pak. Gampang. Salah dalam tetap dibalik.
paksain baju kaos dalam tetap dibalik. Bapak ya, Bapak paksain sedekah subuh jangan bolong, paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong, paksain ba'diyah qobliyah jangan bolong, paksain sebelum azan sholat 5 waktunya udah duduk di masjid, paksain Bapak nggak boleh ngerutu, nanti otomatis tuh tanah laku. Itu aja kerjaan itu dulu. Bisa? Ada lagi? Udah. Sip, tepuk tangan dong Cianjur. Banyak apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya Nita dari Jambi. Saya sudah menjalankan ilmunya, walaupun belum izin dari Pak Haji gitu loh. Ya. Hari ini minta dijazahkan gitu loh Pak. Iya, udah praktekin Ibu RDA ya apa? Mandi sholat malam, mandi malam jam 00, terus sholat tahajud, baca Quran, mampunya cuma sampai juz 8 Pak Haji. Nah, Oh, belum sampai juz 12? belum. Oh, terus? Terus sudah hampir 12 hari. Nah, jadi kemarin tanggal berapa ya? Saya dikabarin dapat proyek Pak Haji. Ya. Proyek, kebetulan saya direkturnya kan, jalan tol di Bangkinang Pak Haji. Jadi mbaknya dapat Iya. kerjaan. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Kira-kira nilainya berapa, Mbak? 14,8 miliar. Berapa? 14,8. 14,8 miliar. Tepuk tangan dong. Cewek luar biasa. Intinya meraktekin ilmu RDA apa tuh? Mandi malam itu. Mandi malam jam 00. Ya. Senyum nggak? Senyum ya. Senyum ya 41 kali ya. Ya. Terus Cuma susah Pak Haji. Hah? Agak susah gitu loh Pak Haji. senyum susah. Iya. Masa susah? Mbaknya tidur sama siapa? Saya kan suami saya kebetulan di Bandung. Ah. Saya tidur sama anak saya. Ya udah mbaknya senyum sama tembok. Ya, Tembok. cuma nggak konsisten gitu. Oh, Kadang harus konsisten. Kadang gini, waktunya saya kan ngejar waktu 00 nih. Ya. Nah, ini sekarang saya bangunnya tuh pas jam 12 gitu Pak. Jam Oh iya. istirahat gitu kan. Usahain ya senyum 41 kali kalau bisa. Iya. Terus ada lagi? Nah, Praktekin apa lagi? Itu apa namanya? Jadi kan kemarin tuh dapat info, kebetulan kami itu kan dikasih proyek itu pakai bendera lain Pak Haji. Ya. Nah, setelah itu ya kami kan sebagai pelaksana di lapangannya modal sama alat kan. Jadi, Oh mbaknya jadi subkon. ya Sapkon. Sapkon. Tapi pinjam bendera. Iya. Nah, terus Mending mana minjem bendera apa minjem celana dalam? Mending minjem bendera lah. iya. Jadi dapat kabar gitu berangkatin kami ke Pekanbaru ke Bangkinang kan. Ditemuilah itu yang punya perusahaan. Terus yang direkturnya nggak mau keluar, nggak tahu entah kenapa nggak mau keluar. Kami cuma disuruh sama stafnya aja ketemu gitu. Jadi tim kami jadi merasa gimana ini perusahaannya dipakai, tapi dia nggak mau keluar. Akhirnya kami lakukan keputusan, kontrak mereka diputus. Jadi kan bingung, kalau mereka diputus kami pakai apa? Perusahaan kami kan masih ada kekurangannya kan. Udah Yeah. pakai perusahaan bapak aja, ibu aja katanya kan. Nanti gampang atuh diatur katanya. Nah, terus mendadak hari Senin saya disuruh ke Jakarta tanda tangan kontrak. Oh, bisa tanda tangan kontrak? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Kemarin Pak Haji, kemarin. Jadi gini, pas saya nonton YouTube Pak Haji kan, yang saya penasaran tuh yang katanya dapat 1 triliun cuma kasih makan kucing gitu kan. Iya. Mulai hari itu saya terus kasih saya. Ini Bambang Anco 2,8 M ya? 2,8 M dia cuma riado di sini. Iya. Jadi volunteer. Saya kasih makan kucing Pak Haji, beli ikan kembung keliling, terus ngasih makan semut gitu kan. Jadi sholat malam, mandi malam gitu. Jadi ya mungkin saya pikir itulah kali Pak Haji. Cuma sekarang kendalanya gini Pak Haji, kaget kan dapat kontrak segitu besar, terkendala modal Pak Haji. Baca Quran dong 12 juz. Iya ya. Duit mau, baca Quran nggak mau. Saya itu sampai suara saya hilang Pak Haji ngaji. Nggak apa-apa, yang penting alat kelamin nggak hilang. Tenang aja. Ya itu. Ada lagi? Jadi kemarin saya berangkat tuh, kemarin saya sudah tantangan mampir ke sini mau ketemu Pak Haji gitu. Iya. Ijazahkan gitu loh. Baca Quran 12 juz bisa? Bisa. Ada lagi? Nah itu aja. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Sekarang testimoni apa yang ibu mau? Udah praktekin ilmu Ya, tadi. saya mohon maaf dan mohon izin kepada Pak Haji. Setelah saya melihat YouTube Pak Haji, saya sudah melaksanakan semua perintah Pak Haji, ilmu Pak Haji. Saya mohon maaf dan saya mohon izin, Pak. Ya, apa yang ibu udah praktekin ilmu RDAY? Saya bangun 00, Ya. tertawa. Tertawa? Iya. Coba gimana tertawanya? Saya belum sampai di lantai masih diranjam. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sehat, saya kuat, ya Allah, saya kuat. Itu sampai di kamar mandi. Saya bangun, lalu tertawa, lalu mandi, sholat tahajud, sholat hajat, itu sholat witir.
lalu saya membaca Al-Quran. Iya. Itu, tapi belum sampai 12 juz. Oh, belum. Iya. Nggak apa-apa, Karena bertahap. apa? Karena mata saya itu kalau saya membaca lama itu berkucuran air, Pak. Oh iya iya. Ya, iya. tapi pagi harinya saya tetap membaca Al-Quran. Oh iya. Ya, saya sudah mandi malam 21 hari malam. 21 malam. Ya, tinggal 9 malam 1 bulan. Oh iya. Ya, yang anehnya, Pak, saya itu suka sama ilmu-ilmunya Pak Haji. Yang mana yang ibu sukai? Kalau langkah itu dulu saya sudah diulang sama nenek saya. Gimana? Anak kamu itu kalau nangis, kalau rewel untuk melangkahi dapur, Ya. tawon itu disuruh melangkah gitu. Gimana coba prakteknya gimana? Ya saya bedok gini Kak. Hah? Ya terus melangkah gini. Ya, kalau anak saya rewel. Anaknya digendong apa ditaruh di bawah? Enggak, saya Gendong. Ya. Gendong. Terus ibu melangkahnya gimana? Melangkah. Terus ada lagi, kalau anak kamu itu rewel, anak kamu panas, itu pegang jalannya. Pegang jalannya tuh di mana jalannya? Iya disuruh pegang ini. Hah? Pusatnya anak saya. Iya, yang Itu diusap apanya? keningnya sini. Sebelum usap keningnya, ibu ngusap apa dulu? Wah, ngusap anak saya. Oh, iya. Itu pelajaran orang tua saya, mertua saya itu seperti itu. Oh. Loh, kok sama mertua saya ya? Iya, iya, Saya iya. itu senang. Iya. Lalu yang di ilmunya Pak Haji itu banyak akhirat. Iya, iya. Iya, dunia akhirat. Contohnya. Contohnya, semua hajat, semua adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang memberi. Itu saya suka sudah sejak kecil. Oh dari kecil. Iya, saya suka. Saya ini punya TK 6. Taman kanak-kanak 6. Iya, 6. Terus anak yatim itu 7. 7. Ya, anak yatim 7, anak piatu 4, anak yatim piatu 1. Itu sudah saya santuni. Dari dulu. Iya, dari dulu. Loh, saya itu tertarik sama Pak Haji. Saya suka. Iya, iya, iya. Hebat. Iya. Setiap hari saya memutar YouTube-nya Pak Haji. Nonton YouTube saya? Iya, setiap Itu sambil nonton ibu senyum-senyum nggak? Saya senyum kalau Pak Haji, kok sama saya, sama seperti saya. Oh iya 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 Gitu. iya. Yang itu loh, suaminya kan Belanda. Yang suaminya Belanda. Iya. Oh yang ML. ML 5 Oh iya iya iya. 5 kali. Ya, di Sama atas. kayak istri saya gitu. Ya, iya. Iya iya iya. iya. Ibu ketawa tuh. Ya saya tertawa-tawa ya Pak Haji itu lucu ya. Terus selama itu saya ingin ke sini, Bang. Saya ingin ke sini, dari mana ya uang saya ke sana. Lah itu alhamdulillah ada yang memberi 12 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Ibu meraktekin ilmu erdaya apa? Allah kasih rezekinya wasilanya 12 juta. Ya, semua sudah saya laksanakan. Menyedekahi semut, Udah. burung, kucing itu saya sudah laksanakan. Tuh, sedekah subuh itu kalau saya setiap pagi memberi tetangga untuk sedekah subuh itu gula sama teh 1 kilo. Itu. Kok saya pikir memangnya saya belum ke sana, belum bisa sedekah subuh di sana dan Iya. belum bisa sedekah Jumat barokah. ya, Pak 1 Haji, juta. 1 juta harus dipaksain 1 juta kan seperti itu. Ya. Alhamdulillah saya ya maksain, saya akan sedekah Jumat. Itu Pak Haji saya Ya. kesini. Saya gini Pak, kenapa saya maksain sedekah Jumat 1 juta? Karena suratnya, bahasanya nih, bahasa Pak Kiai, itu kalau orang yang sedekah Jumat sama juga orang yang sedekah di bulan Ramadan. Kan kita nggak ketemu bulan Ramadannya masih besok, masih berapa bulan lagi. Nah kita mau pahalanya kayak Ramadan. Nah maksain tiap Jumat sedekah 1 juta. Paksain, karena tamu saya 2020 dia sedekahnya per bulan 15 juta. Jadi sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah tiap hari 15 juta. Penghasilannya sebulan 100 juta. Mungkin nonton juga orang. Ya, Sekarang di 2023 dia sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya sebulan 30 juta. Sekarang gajinya per bulan 250 juta. Lah gaji saya itu 1 bulan itu hanya 3 juta Pak. Saya sudah pensiun. Ya saya sedekah 3 juta. Ya, semuanya ya? Ya. Oke. Nah, tuh. Lah
kejutan lagi itu saya melaksanakan itu ada koperasi. Koperasi. Ya, koperasi itu sudah saya siapin uang. Mengapa kok tidak ke rumah saya, Mas? Kok tidak ke rumah saya, Mas? Loh, rumahnya tutupan, Bu. Loh, lah toko saya kan buka. Enggak, tokonya Ibu ya tutupan. Padahal itu tidak pernah tutup. Wow. Nah, Tepuk tangan dong. Alhamdulillah Wow. kita membayar 1 bulan. Saya berpikir, apakah ini sudah dilunasi sama Allah? Gitu. Iya, iya, Saya iya. berpikir itu 3 hal itu, dan saya ini ke sini hutang saya punya hutang sekitar 325 Juta. Ke BPD ada, orang koperasi ada. Karena apa? Karena itu saya dulu tahun 19 saya kalah nyalon dewan. Oh, iya. Saya kalah nyalon dewan, dan uang saya yang masih di bawah 5 orang itu 243. Tapi tidak pernah saya Tagih. Itu salah saya. Itu saya yang bodoh. Itu saya, Allah Maha Baru saya mau tanya, yang blon siapa? yang saya sendiri Oh, yang dia blon, ngaku. ya. Iya, itu blon. Udah ngaku. Ya, sertifikat 4 yang saya jual Ya. untuk kalah DPR. Itu. Lah, saya mohon maaf, dan saya mohon kepada Pak Haji, saya tidak mempunyai pertanyaan karena ilmunya saya sudah paham Ya. dan sudah saya laksanakan. Prakteknya. Saya minta, ya Pak Haji, minta doanya Pak Haji, saya menjadi perias yang terlaris di Kabupaten Blora. Tepuk tangan dong. Ya, doakan itu Pak Haji, saya minta. Ya. Kedua, saya minta menjadi orang terkaya di kecamatan itu, seperti yang dulu. Oke, kecamatan mana? Kecamatan Ngawen. Kecamatan Ngawen, Ya. Kabupaten Blora. Ya, saya minta doanya. Oh iya, pasti. Ya, minta doanya. Terima kasih. Hanya itu saya minta doa, tidak tanya. Semua saya sudah paham dan sudah saya lakukan. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Blora, Kecamatan Ngawen, luar biasa. Sip. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.